Hello everyone, welcome back to Baper Bincang Bareng Pelajar. Di episode Baper kali ini bakal lebih spesial teman-teman karena ini adalah podcast terakhir kami selaku humas untuk periode dari 2024-2025. Jadi untuk hari ini kita bakal ngobrol lebih santai lagi, kita bakal ngobrol tentang flashback di masa lalu selama kita menjabat sebagai OSIS pengurus dari 2024-2025. Dan di samping saya sekarang sudah ada Kakak Jumra sebagai Sekretaris Umum OSIS SMA 4 Seberap periode dari 2024-2025. Halo semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Dan untuk lebih mengefisiensikan waktu, kita bakal langsung masuk ke pertanyaan nomor 1. Menurut kamu nih, kira-kira selama perjalanan di periode ini, apa sih hal yang paling tidak bisa kamu lupakan? Hal yang nggak bisa aku lupain ya. Hal yang nggak bisa aku lupain itu pas kita lagi kumpul bareng nih di ruang OSIS. Kita bercanda bareng, main bareng, bahkan kita sampai curhat tentang masalah pribadi nih. Apalagi pas kita lagi nyiapin event, pas apalagi tuh eventnya latihan dasar kemampuan. Di situ tuh ngerasa feel-nya itu dapat banget, semangatnya kita dapat banget, senangnya, susahnya, bahkan sedihnya di situ kita ngerasa feel-nya itu dapat banget. Jadi meskipun banyak kesusahan yang waktu itu terjadi kan ya, tapi puji Tuhan kita bisa melalui kesusahan itu karena adanya kerjasama. Dan saya sendiri ngeliat waktu itu teman-teman, dan kan kalau mau cek silakan cek di Instagram SMA Negeri 4 di buah ini untuk menyaksikan keseruan dan dokumentasi dari kegiatan kita pada saat itu, yang dimana saya ingat banget banyak materi yang berharga yang diberikan oleh pemateri yang keren dan juga antusiasme peserta pada saat itu ya kan. Betul sekali. Kalian harus lihat ya guys. Yes. Oke, pertanyaan kedua. Kenapa sih pada akhirnya kamu memutuskan untuk melanjutkan periode kamu? Jadi sebenarnya itu dari awal itu sebenarnya aku nggak mau melanjutkan periode ini ya guys. Ya. Karena cuman aku pikir OSIS itu udah jadi kayak rumah bagi aku, rumah tempat pulang, dan tapi karena rasa sayang terhadap rumah ini, jadi aku ngerasa aku bakalan lanjutin rumah ini sebagaimana aku bisa meningkatkan lebih baik lagi rumah itu. Jadi di balik melanjutkan periode ini ada kisah haru di baliknya teman-teman, karena organisasi itu bukan cuma sekedar kita harus mengurus ini dan itu, tapi bagaimana kita merasakan kebersamaan dan kekeluargaan di dalamnya. Betul sekali. Kalau kakak Indra tuh gimana nih? jadi tegang ya ditanya balik. Kalau aku sih pengalaman yang kalau aku sih pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan periode itu, hal pertama pada waktu itu adalah aku emang suka ngedit, dan aku rasa daripada bakat atau kemampuan editing aku itu disia-siakan untuk hal yang tidak terlalu berguna, saya rasa lebih baik aku pakai untuk mengabdikan diri pada sekolah ini, terutama di dalam OSIS seperti itu. Wow. Oke. Jadi kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Seandainya waktu itu bisa diulang, kira-kira apa yang kamu harap bisa diperbaiki di periode ini? Kalau waktu bisa diulang itu, aku pengen banget ngulang ke masa awal-awal periode kita. Aku pengen memperbaiki bagaimana cara biar kita ini nggak miskomunikasi, bagaimana kita bisa kerja sama tanpa ada beberapa orang yang merasa sakit hati karena kita nggak mendengar ide atau masukan dari mereka. Seperti itu. Oh, jadi lebih kayak hal yang paling utama yang harus diperbaiki di periode ini itu komunikasinya ya. Ya, betul sekali guys. Jadi kalau di organisasi itu perbanyakin deh kalian berkomunikasi antar anggota-anggota kalian. Jangan di chat Rabu dibalaskan ya teman-teman. Jangan. Kalau saya pribadi sih mungkin hal yang mau saya perbaiki di awal periode ini, andaikan waktu bisa diulang, gitu ya. Mungkin cuman saya rasa saya harus lebih membangun rasa kekeluargaan dengan organisasi ini, karena selama berorganisasi saya merasakan kekeluargaan, tapi mungkin tidak
sedekat yang Kakak Junda rasakan. Jadi saya berharap saya bisa lebih menikmati periode ini seperti Kakak Junda. Ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Menurut kamu nih, apa sih pelajaran hidup yang paling berharga di masa kepengurusan OSIS ini? Menurut saya, pelajaran paling berharga semasa saya menjabat, apalagi sebagai Sekretaris Umum OSIS SMA Negeri 4 Sidan dan Rapang, adalah tentang tanggung jawab dan tumbuh sebagaimana pribadi yang baik. Terus aku belajar gimana sih cara menyusun laporan yang baik, yang dimana aku ngerasa membuat laporan itu bukan hal yang luar biasa banget ya, tapi ternyata itu tanggung jawabnya itu ternyata besar banget saat menyusun laporan. Tapi pelajaran yang paling berasa di hati itu adalah tentang kepercayaan diri. Dulu itu aku orangnya nggak bisa bicara di depan banyak orang. Aku orangnya gugup, takut, rasanya takut kalau kita nggak didengar ketika kita berbicara. Namun karena di OSIS aku dikasih kepercayaan dan kesempatan, lama-lama aku mulai berani. Sekarang aku bisa berdiri, berbicara di depan banyak orang, bukan karena aku hebat ya, tapi karena aku udah melakukan proses belajar yang panjang, yang bikin aku tersentuh. Ternyata lingkungan itu ngaruh banget. Di OSIS aku dikelilingin orang-orang yang baik nih, seperti Kakak Ingrid tentunya. Jadi tersanjung. Oke, tapi satu hal pertama yang harus saya tekankan di sini bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu emang sulit untuk beberapa orang, dan itu wajar banget ya teman-teman. Untuk berbicara di depan umum itu emang sulit, tapi apa sih yang nggak bisa kalau kita belajar untuk bisa memahaminya. Dan yang kedua, Kakak Jun berarti emang orang yang hebat, karena nggak semua orang pasti kuat secara mental dan fisik untuk menyusun laporan kah, membuat laporan, membuat surat, dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Apa harapan kamu untuk OSIS di periode yang selanjutnya menurut kamu? Harapan saya ke OSIS periode selanjutnya itu, saya harap kalian bisa melanjutkan. Sorry. Mungkin saya nggak bisa kasih beberapa ya. Saya cuma mungkin kasih motivasi ke adik-adik aja nih Kak. Soalnya harapan saya ini mungkin nggak jauh-jauh dari harapan tadi ya. Jadi motivasi buat kalian nih yang pengen jadi pengurus OSIS selanjutnya, kalian jangan takut salah, jangan takut capek, karena dari semua itu kalian akan belajar. Karena di OSIS bukan cuma soal kerja, tapi di organisasi ini kalian akan membentuk karakter dan belajar menghadapi kenyataan bahwa hal yang kalian pikirkan itu gak semuanya bakal berjalan sesuai dengan kenyataan yang kalian inginkan. Dan juga kalian jangan cuma ngejar jabatan di OSIS, karena jabatan itu cuma sementara, tapi dampak dan nilai yang kalian tinggalkan akan bertahan lebih lama. Iya, betul. Bahwa sesungguhnya pelajaran hidup yang paling berharga adalah ketika kalian ingin belajar dari kesalahan. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, betul sekali. Dan nggak kerasa ya, kita udah ada di penghujung podcast terakhir ini. Terima kasih untuk kalian para pendengar OSIS SMA Negeri 4 Sidrap, dan juga seluruh pendengar di luar sana yang setia mengikuti kami dari awal podcast ini sampai di podcast terakhir di periode ini. Dan seluruh pengurus OSIS SMA Negeri 4 Sidrap, terima kasih karena telah mewarnai perjalanan sekolah kami. Dan semoga apa yang telah kita semua lalui ini bisa menjadi bekal di masa depan kita, bahwa ketika kita SMA, kita pernah mengikuti sebuah organisasi di mana ada kekeluargaan yang terbentuk di dalamnya. Dan ingat ya teman-teman, bahwa berakhirnya sebuah periode bukan berarti mengakhiri sebuah persahabatan. Sampai jumpa di cerita baru kita masing-masing, dan terima kasih sudah jadi bagian dari perjalanan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman.
Dadah. Bye-bye.